Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita pada pertemuan pertama kita akan buat dulu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita agar apa? Agar suasana kelas kita itu nanti akan jadi nyaman, tentram, belajar pun jadi kita jadi enak. Ya, bagaimana? Jadi apa guna kesepakatan kelas kita ini? Seperti katakan tadi, biar kita belajar jadi apa? Nyaman. Ya. Apa saja nanti kesepakatan kelasnya? Seperti contoh, ya. Kita tadi kita masuk mengucapkan salam, kemudian sebelum kita memulai mata pelajaran kita berdoa, kemudian kalau misalkan mau permisi ke kamar mandi, ngapain? Tunjuk tangan, Bu, saya mau permisi. Ya, itu contoh kesepakatan ke kelas. Jadi ini akan Ibu bagikan sticky note ya untuk kita buat kesepakatan kelas. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita buat dulu kesepakatan kelas kita. Ya, ya silakan keluarkan alat tulisnya nak. Silakan ditulis di sticky note-nya kesepakatan menurut kalian apa kira-kira. Ya, silakan tulis. Nanti kalau setelah ditulis nanti dilengketkan di sini ya. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, 2, 3. Udah silakan berdiri nak. Silakan lengketkan sticky note masing-masing yang telah diisi dengan kesepakatan yang kalian buat. Di sini kelompok 1 silakan lengketkan di sini. Kemudian kelompok 2. Selesai dulu kelompok 1 ya. Silakan nak.
Ya, ayo kita rumuskan kesepakatan kelas kita. Ya, yang pertama, di sini mengucapkan salam, sebelum memasuki ruang kelas. Meminta izin. Jika ingin keluar kelas. Nah, inilah dia, ada 11 kesepakatan kelas kita. Nah, yang pertama mengucapkan salam sebelum memasuki ruang kelas, ya. Yang kedua, hadir tepat waktu, berarti jangan terlambat. Kemudian yang ketiga, berdoa sebelum mulai mata pelajaran. Ya. Kemudian membawa seluruh perlengkapan belajar, berarti termasuk apa? Alat-alat atau bahan-bahan praktek. Jangan tinggalkan di rumah ya. Nah, kemudian yang kelima, mendengarkan, menyimak dan ikut serta dalam proses KBM. Berarti apa? Kalau nggak tahu kita tanya, nggak paham kita tanya. Ya, kalau tahu kira-kira jawabannya menjawab. Bersikap sopan dan hormat kepada semua orang. Ya, berarti nggak boleh menyela kawan, nggak boleh membuli kawan, harus sama-sama saling menghormati. Nggak mesti harus ke guru aja kan menghormati kan? Nah, juga ya. Kemudian menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar, berarti jangan buang sampah sembarangan. Ya. Kemudian sampahnya masih harus dibuang kemana? Tempat sampah. Kemudian selanjutnya yang ke-8, menyelesaikan tugas tepat waktu. Ya, menyelesaikan tugas tepat waktu. Meminta bantuan jika membutuhkan. Nanti kalau kira-kira nggak tahu bagaimana cara mengerjakan, kalau misalkan mau buat bahan praktek atau bagaimana, ya jangan diam aja. Diapain? Ditanya kawan yang tahu. Kalau misalkan kawannya nggak tahu juga, tanya gurunya. Kemudian masuk tepat waktu setelah bel istirahat. Begitu bel istirahat, jangan lagi di kantin ngapain? Iya, jangan lagi di situ. Begitu bel masuk ke kelas. Yang terakhir, meminta izin jika ingin keluar. Jangan tahan kalau misalkan mau BAB, mau BAK. Ya, jangan tahan, nanti keluar di kelas. Oke? Tunjuk tangan, Bu minta izin mau ke toilet, Bu minta izin mau ke kamar mandi. Oke? Ya, inilah kesepakatan kelas kita, Nak. Ini kita harus yakin. Ya, kita harus yakin ngapain bisa terselesaikan. Ya. Gak ada yang susah-susah kan? Oke, inilah kesepakatan kelas kita. Dah? Waalaikumsalam. Nah, Nazma tahu nggak kenapa yang dipanggil? Nah, ini untuk sejarah kita. Nah, terus yang diperhatikan, Nak, kenapa setiap hari Senin Nazma selalu terlambat? Ya, enggak? Jadi kenapa? Kira-kira apa mbak alasannya? Kenapa Nazma terlambat? Banyak nyuci kerjaan, nyuci kan kerjaan baru apalagi grupnya orang itu dari mana hidup aja sudah hidup minggu baru bangun minggu sudah tapi kan pengen jadi bisa masak sendiri mungkin ada Nazma semua ya. Jadi apa kira-kira yang mau biar Nazma nggak terlambat lagi? Cepat bangun lah ya. Ya kan? Ya, pagi. Jadi Nazma nanti biar jangan terlambat lagi. Jadi cepat bangun. Ya, dan pekerjaannya cepat selesai. Biar jangan ke sekolah, biar jangan terlambat. Dah. Mudah-mudahan nanti itu besok jangan lagi dikerjakan lagi. Lambat ya? Ya. Nazma kembali lah ke kelas ya. Nah, kembali ke kelas ya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di pagi menjelang siang kali ini. Ya, adapun pertemuan kita kali ini yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, ini diseminasi apa tujuannya? Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, kami diharuskan untuk mempresentasikan, menyebarkan pemahaman tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Ini adalah konsep inti budaya positif, ada 8 kategori. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keenam, posisi kontrol guru. Kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Ya, kita akan bahas pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ini apa maksudnya? Ya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang dimana kita ketahui ada 6 elemen profil pelajar Pancasila. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu yang pertama, kemudian berkebinekaan global, selanjutnya bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, kemudian yang terakhir mandiri. Ya, ini sudah kita kerjakan yang P5I ya. Kita sudah 2 tahun kurikulum merdeka. Apa itu paradigma baru? Sekarang kita sedang belajar paradigma baru, itu adalah kurikulum merdeka. Ya, ini akan kita bahas sedikit Bapak Ibu tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, mengapa di sini ada orang yang mengontrol? Kita katakan ini mengontrol orang. Kira-kira menurut Bapak Ibu bisa nggak kita mengontrol orang? Dari miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, yang dimana ini adalah ilusi guru mengontrol siswa. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya. Jadi dari miskonsepsi ini tentang teori kontrol kita sebagai guru terhadap siswa, kira-kira menurut pendapat Bapak Ibu kita itu bisa mengontrol siswa tidak? Jawabannya bisa. Oke, kita lanjut. Nah, ini ilusi guru mengontrol siswa. Ya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa siswa. Kenapa? Ya, kita tidak bisa mengontrol orang. Yang mengontrol orang itu adalah dirinya sendiri. Tapi kita ngapain? Kita hanya sebagai penuntun. Ya, kita sebagai penuntun. Ibaratkan kalau misalkan kita menuntun anak balita, kalau kita biarkan sendiri dia akan, kalau misalkan jalannya becek, kalau kita tidak tuntun, akhirnya dia jatuh. Jadi apa? Dia mau ke sana, kita tuntun saja, kita pegang. Inilah dia miskonsepsinya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol kita terhadap siswa. Ya. Makanya kenapa kita pada pembelajaran paradigma baru pada kurikulum merdeka, ya, kita di sini tidak bisa mengontrol siswa. Ya, kita membujuk. Yang kita buat akhir-akhir ini
menyampaikan saja siswa, tidak bisa. Pada kurikulum merdeka kita harus ngapain? Ini dia. Ya, kita harus bujuk, tapi dengan ada kaidah-kaidah atau cara tertentu. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini akan kita bahas lagi nanti di segitiga restitusi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak, kita tidak bisa memaksa anak. Pasti kita tidak lihat kalau kita paksa anak, akhirnya apa? Bapak Ibu, mereka akan berontak. Ya, terlalu ibaratkan kalau misalkan tali terlalu kuat kita mengikat, akhirnya putus. Ya, ibaratkan tali. Oke, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, coba diperhatikan Bapak Ibu, bagaimana kita realitas atau stimulus responnya dengan teori kontrolnya. Ya, kita masuk ke disiplin positif. Kira-kira pada disiplin positif kita sudah melakukan tidak di sekolah kita? Sudah Bapak Ibu. Apa itu pengertian dari disiplin? Disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dan ketidaknyamanan karena kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Ya, ada cara penerapan disiplin mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah cara membentuk sikap mandiri anak sehingga fokusnya pada motivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Kira-kira kalau di sekolah kita itu disiplin positif apa kira-kira Bapak Ibu yang sudah kita buat? Kalau budaya positif di sekolah kita mulai pagi itu sudah banyak sekali, ya. Masuk dari gerbang kita itu sudah ada pelopor keselamatan lalu lintas. Bapak Ibu, di sekolah lain itu tidak ada. Di sekolah kita cuma yang ada. Kemudian 5S. Selanjutnya kegiatan apel pagi mulai dari upacara sampai dengan GSS, Gerakan Sekolah Sehat di hari Sabtu. Ya, itu ada budaya positif. Ya. Sekarang disiplin positif. Tadi disiplin positif itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, apa itu nilai-nilai kebajikan? Berarti nilai-nilai kebaikan dari siswa. Ya, kita bahas pertama tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa ataupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan universal ini sudah kita sepakati, ini tanpa kita sadari kita sudah buat, ya. Misalkan nilai-nilai di keagamaan, nilai-nilai di kebudayaan, nilai-nilai daerah kita, itu ada semua aturannya. Berbeda dengan nilai kita yang ketimuran dengan nilai-nilai yang di barat, ya, berbeda. Kenapa? Kita lebih, kalau misalkan kita konteksnya keagamaan, kita lebih tinggi akhlak dibandingkan dengan ilmu. Ya, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Seterusnya ada lagi nilai-nilai kebajikan. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Ada elemen, kita sudah mempelajarinya pada P5. Profil pelajar Pancasila ini siswa diharapkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian siswa harus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini
Inilah nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Sedangkan ini dari IBO, Primary Youth Program, ya ini sikap murid. Di sini semua mulai dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, ini dari lembaga. Selanjutnya ini dari nilai-nilai kebajikan dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Kalau si anak punya ini, Bapak Ibu, ya, dari kenapa dibuat nilai-nilai kebajikan petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup? Yang pertama itu dapat dipercaya. Si anak harus jujur karena kejujuran yang utama. Kemudian lurus hati, tidak belok-belok ya. Maksudnya kalau misalkan si anak, kita sudah tahu bagaimana anak yang sudah neko-neko atau menipu dikatakan, ya. Kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya. Kemudian dari petunjuk hidup, ya, nilai-nilai kebajikan mulai dari peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, dan selanjutnya, ya, ini harus kita, maksudnya untuk setiap anak yang kita didik, lebih kurang dari 1029 orang yang ada di SMK Negeri 3, kita itu istilahnya sudah berkewajiban anak-anak mempunyai nilai-nilai kebajikan. Ya, ini adalah proyek nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Ini ada alurnya Bapak Ibu, ya. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah porosnya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kenapa kebutuhan dasar manusia? Si anak-anak itu dia itu pengen disayang. Ya, kalau di rumah anak kita paling sayang kita kemana? Pasti anak paling kecil. Ya, begitu kita pulang pengen dipeluk. Ya, pengen dipeluk. Perhatian. Kemudian kebebasan. Kenapa si anak pengen kebebasan? Pernah tidak? Kalau misalkan di rumah, Bapak Ibu, anak kita kasih kebebasan. Mau makan apa? Betul tidak? Ya, kenapa? Kita memberikan kebebasan kepada si anak agar mereka merasa diterima. Iya, betul, dihargai, Bu. Kemudian kesenangan dan penguasaan. Kalau kesenangan, kalau misalkan kita bawa jalan-jalan, ya si anak coba kita bawa, ya penguasaan. Kalau yang penguasaan Bapak Ibu, ya, ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, ya, menjadi terampil. Kalau misalkan Ibu saya beri contoh, si anak, kadang-kadang anak kita di rumah, ya, bisa tidak anak kita menyuruh kita? Bisa. Kenapa? Karena rasa sayang kita kan, ya. Karena rasa sayang kita, si anak bisa menyuruh kita, tapi dalam konteks yang berbeda. Salah satu contoh, kita pulang, maksudnya kita masih di luar, Mak jangan lupa bawa ini ya, jangan lupa bawa ini ya, ya. Kita menuruti tidak? Iya, pasti kita menurutinya. Karena apa? Rasa sayang kita. Jadi inilah dia, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia yang 5 ini, ya, yang 5 ini yang harus kita berikan kepada siswa-siswi kita. Oke, selanjutnya
Ya, ini motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Ya, ada dua motivasi. Yang pertama motivasi internal dan motivasi eksternal. Ya, apa itu motivasi internal? Ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti itu berasal dari dalam diri siswa. Sedangkan motivasi eksternalnya untuk menghindari atau ketidaknyamanan atau mendapatkan hukuman. Selanjutnya untuk mendapatkan penghargaan dan imbalan dari orang lain. Ya, apa maksudnya untuk motivasi perilaku manusia ini? Ya, kita bahas tentang yang pertama, hukuman. Ya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Perbedaan yang ketiga, yang pertama hukuman. Ini hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, hukuman ini berasalnya mengapa kita buat hukuman kepada siswa ini sebenarnya tidak terencana, tiba-tiba. Begitu dia membuat kesalahan, kita langsung kasih hukuman sama dia. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Hukuman fisik atau psikis. Ya, hukuman Bapak Ibu ini berupa fisik, berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan yang ada. Ya, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ya, ini biasanya konsekuensi kalau misalkan si anak membuat kesalahan. Jadi kita buat apa kira-kira konsekuensinya biar si anak itu ini mendapatkan efek jerak. Kemudian restitusi. Ini proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Oke, sebelum ini kita bahas lagi. Ada di sini yang harus Bapak Ibu isi, ya. Ini perbedaan apakah dia hukuman atau konsekuensi dari hasil tadi yang sudah dijelaskan. Hukuman tadi berupa fisik, ya, hukuman berupa fisik. Kita boleh menghukum anak, boleh, tapi ada konteksnya, ya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu yang ini. Tindakan guru, ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah dia hukuman atau konsekuensi? Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah dia hukuman atau konsekuensi? Dan selanjutnya ada kertas di depan Bapak Ibu, silahkan diisi apakah dia nomor 1 hukuman, apakah konsekuensi. Silakan Bapak Ibu. Jawabannya ada kan Ibu? Iya, jawabannya saja Bu.
masing-masing. Oke. Terus keperluan ya Bu? Gak apa-apa Bu Rikson. Kumpul yang ini. Enggak, di antara Bapak Ibu ada yang mau memberikan pendapatnya duluan, Bu Nelly? Jawaban dulu baru pendapat. Apa duluan? Jawaban dulu. Terserah. Pendapat duluan, kemudian mau boleh jawaban, terserah. Terima kasih Ibu apa namanya ini? Bukan. Di sini fungsinya Ibu CPG ya. CGP itu ya kan. Terima kasih Ibu Nendi sebagai CGP yang sudah memberikan presentasi di hadapan kita bersama. Memang kalau ini kayaknya sih bagi saya kadang menghubungkan antara tiga ini beti-beti kalau saya lihat ini kan. Iya, nggak apalah ini kali perbedaannya ya. Cuman begitu pun mari kita ini bersama, karena bagaimanapun ya setiap orang nanti pendapatnya akan beda-beda. Artinya tidak mutlak benar salahnya ini, karena terkadang ini ke peraturan sekolah. Nah, yang mungkin di sini peraturan sekolah kita tidak ada yang seperti ini. Kan seperti itu, ya. Jadi saya coba sekalipun mungkin tidak benar, ya. Coba saja. Yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, ya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya baca atau gimana? Mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi, itu yang dicatat. Itu yang dicatatnya. Jadi kalau pendapat saya, ya sebagai saya memang background saya guru BK ya. Ini sesuatu hukuman, ya. Kenapa saya katakan? Karena kacamata saya kacamata BK ya, mungkin lain dan orangnya ini lain pula pendapatnya kan. Kenapa? Karena ini sesuatu yang nggak boleh. Untuk peraturan sekarang mungkin di Kurmer pun gitu juga, nggak boleh kita menghukum anak dengan hal yang seperti ini. Ini bagaimanapun akan membuat sesuatu yang tidak positif terhadap anak. Iya, mencatat ini. Pernah saya lihat ini di WA, kadis itu memarahi guru BK. Persoalannya seperti ini, langsung dimarahi. Tidak boleh ini, tidak boleh. Sekalipun kalau ada itu di peraturan, hapus itu peraturan. Tidak boleh mencantumkan hal yang seperti ini, karena jelas ini adalah hukuman. Nah, kalau saya nomor 1 hukuman. Kemudian nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sebetulnya ini pun kalau untuk zaman sekarang, cuman nggak sekeras yang sana. Ini juga sebetulnya kurang diperkenankan. Tapi untuk guru olahraga, kacamata guru olahraga ini boleh. Boleh kalau untuk kacamata seorang guru olahraga. Saya barangkali yang nggak boleh, kalau saya tetap nggak boleh. Yang boleh misalnya kalau dia terlambat, saya bimbing dia di depan saya. Kemudian saya berikan dia pelajaran, apa pelajarannya misalnya sekarang. Saya suruh dia hafal. Itu baru mendidik. Cuman mungkin kacamata seorang guru olahraga ini sah-sah saja. Makanya bagi saya ini sebagai guru BK ini juga hukuman. Kemudian ketiga, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang tertinggal pelajaran. Ini konsekuensi, bukan hukuman, ya. Ini bagi saya adalah konsekuensi. Kemudian ini kan biasa lah ya, kehilangan dia 10 menit jam istirahatnya karena mengerjakan tugas. Ini konsekuensi dan ini dibenarkan. Apa tadi dia yang tinggal? Kemudian yang tinggal tadi dia coba dikejar, mungkin dia akan kehilangan jam istirahatnya. Dan apa? Karena ini adalah pembinaan. Bagi saya ini sebuah konsekuensi. Kemudian 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini agak
kurang saya pahami betul. Arahnya kemana? Anak itu disuruh main ganti karena dia mencolek-colek bukti temannya gitu. Bagi saya ini apa nih kalau 3 tadi? Bukan, kalau 3 restitusi. Bukan, cuma pilihannya cuma kemana. Oh iya, enggak ada restitusi ya. Bagi saya ini juga konsekuensi. Ya, nah, ini barangkali pendapat saya, namun seperti yang saya katakan, barangkali beda-beda kacamatanya, beda-beda juga ini pendapatnya ya. Dan ini boleh-boleh saja lah. Barangkali itu Ibu Eni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada yang berbeda Bapak Ibu jawabannya? Oke, kita lanjut. Kita lihat jawabannya. Benar Bu Nelly. Nilai 100 ya Bu Nelly. Ya. Kenapa? Kalau dilihat dari sudut kacamata BK, benar Bu Nel. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, kita boleh menghukum siswa. Boleh. Tapi ada konteksnya. Seperti tadi, ya, ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Dia itu tadi kan hukuman, konsekuensi hukuman itu tindakannya itu satu arah. Ya, satu arah tanpa terencana. Ya, kenapa? Kalau misalkan siswa datang, udah ambil bukumu, tulis, saya tidak akan terlambat. Maksud kita itu sebenarnya baik, tapi karena dia itu berupa fisik, sehingga si anak lelah fisik dan psikisnya. Ya, seolah-olah dipermalukan, di bukunya itu semua sudah tercatat, saya tidak akan terlambat lagi. Ya, memang itu diingatnya sampai kapanpun itu pasti akan diingatnya. Ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket seperti yang dikatakan Bu Nelly tadi, Bu, benar. Ya. Kita bukan berolahraga, tapi kita tidak diperbolehkan untuk menyuruh anak keliling lari lapangan 2 kali atau 3 kali. Jalan jongkok, push up, ya. Lari keliling lapangan bukan ranah kita, itu ranah guru olahraga. Kenapa? Misalkan si anak terlambat di lapangan, ya, tapi ini ada konteksnya juga. Walaupun olahraga itu diperbolehkan menghukum siswa dengan lari mengelilingi lapangan basket, itu kan fisik. Si anak kan olahraga, tapi ada konteksnya juga. Kenapa? Mereka harus buat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, kalau tidak ada itu, guru olahraga juga tidak diperbolehkan untuk menyuruh anak lari keliling lapangan. Ya. Kemudian pertanyaannya yang ketiga, ini kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Ya, ini karena keterlambatan datang ya. Ini juga Bapak Ibu, kita tidak bisa memberikan konsekuensi ke anak kalau tidak ada yang namanya kesepakatan kelas. Ya, terakhir juga ini menggantikan kertas tugas teman. Ini juga harus diapain, ini juga kita punya harus kesepakatan. Jadi apa tujuan untuk kita ini, kita buat kesepakatan kelas, kita masuk ke kelas, kita buat kesepakatannya, ada poin-poin, ya, ada poin-poin itu yang harus dipatuhi si anak. Tapi dengan catatan, kita buat kesepakatan, siapa yang membuat? Siswa. Kita sebagai hanya penuntun, ya, kita hanya sebagai pemberi masukan-masukan apa kira-kira. Ya, mereka yang membuat, mereka yang menyepakati. Jadi kalau misalkan mereka buat kesalahan, kita tidak kena maksudnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, di sini selanjutnya akan kita bahas yaitu posisi kontrol guru. Ya. Tadi kita hukuman dan konsekuensi. Guru itu ada yang namanya penghukum. Ada si pembuat rasa bersalah, ada teman. Ini teman itu merasa teman dengan anak-anak, kemudian ada si pemantau dan ada si manajer. Jadi kita langkah baiknya kalau kita sebagai guru mampu memposisikan diri sebagai manajer bagi siswa.
penjelasan posisi kontrol yang pertama, yaitu si penghukum. Penjelasannya, guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal, seperti kamu salah terus katanya. Jadi si anak merasa bersalah. Selalu pasti kamu yang terakhir. Patuhi peraturannya, awas kalau salah. Kita sering sama anak-anak, betul nggak Bapak Ibu? Jadi si anak ini merasa bersalah. Jadi kalau sudah merasa bersalah, berarti kita itu si pembuat rasa bersalah, si penghukum, kitanya si penghukum. Ya, begitu sudah datang si anak terlambat, kita nggak tanya. Inilah pentingnya restitusi. Kita nggak tanya. Begitu terlambat dia jalan jawab dari sana 5 kali. Ya, atau misalkan kita suruh, udah kamu ambil sampah gini-gini, kita suruh terus. Yaitu si penghukum. Kemudian posisi kontrol guru yang kedua, ini si pembuat rasa bersalah. Biasanya guru menggunakan intonasi yang lebih rendah, lemah lembut, atau mungkin keinginan untuk membuat situasi tidak nyaman. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru. Seperti kalimatnya, ibu sangat kecewa kepada kamu. Ya, sering kita buat seperti itu. Nggak malu kau Nam? Kan dia merasa bersalah. Saya kecewa loh nak sama kau. Padahal harapan ibu udah tinggi kali sama kau nak. Kan biasa kita buat seperti itu. Jadi si anak merasa bersalah. Iya ya, gini. Itu sebagai apa? Itu sebagai beban mental untuk si anak. Ya. Ini posisi kontrol guru, si pembuat rasa bersalah. Selanjutnya ini teman. Ya. Ini nampak Bapak Ibu, siapa yang maksudnya guru-guru yang merasa teman dengan siswa. Ya. Guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi nada suara ramah untuk mengontrol murid. Biasanya kita tanya, si anak karena ya, lagi ngapain? Kadang-kadang si anak lewat, ya, nyalam. Kadang-kadang si anak itu nggak segan dengan kita. Mereka merangkul kita, ya, untuk posisi ini. Kemudian kalimat yang positif dan jenaka, kadang-kadang sama anak-anak kita itu bercanda, ya. Ini kalau posisi kontrol sebagai teman. Kemudian selanjutnya sebagai si pemantau. Dia cuma melihat aja nih Bapak Ibu. Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi. Kemudian menggunakan data catatan dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kemudian mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran. Contohnya, ya, kadang-kadang ada beberapa guru dia nggak perlu merepet-repet, dia ambil buku terlambat. Sini dah dulu Nam, coba dulu lihat udah berapa terlambatmu. Ya BNN ya Bu Dewi, ya. Terus yang ini ya sebagai pemantau, ini nggak banyak biasanya. Ini beberapa guru biasanya, ya. Selanjutnya, ini posisi guru sebagai manajer. Guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini biasanya sebagai manajer, ini biasanya guru BK nih. Ya, guru mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka mandiri dan bertanggung jawab. Menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat seperti, apa kira-kira rencanamu untuk memperbaiki kesalahannya? Ya, kita berikan posisi si anak. Biar bagaimana, maksudnya kadang-kadang anak-anak kita tahu sendiri, ya, yang salah jurusan, ya, atau misalkan gimana cara belajar dia. Kalau dipaksa terus seperti yang tadi, kita paksa, otomatis si anak berontak. Jadi di dalam posisi manajer ini, si anak harus ngapain? Si anak kita harus berikan kebebasan untuk berpendapat, ya. Ini dia pada posisi kontrol manajer. Manajer. Karena dia yang paling tinggi Bu Dewi.
Oke. Nemi, sebelum sampai ke sini ada yang mengganjal lihat. Bisa Di yang Ganjalnya itu. besar apa kecil? Enggak terlalu sih. posisi kontrol, Bu. Bukan yang apa? Membuat anak merasa bersalah. Kan Oh, ya. itu. Kalau menurut saya kan Bu, tadi Bu bilang tadi nggak bagus gitu ya. Kalau menurut saya, kadang anak itu perlu tahu kalau dia bersalah. Perlu tahu dia itu. Setelah dia tahu, baru guru juga jangan sampai kebersalahannya. Tapi guru juga kasih apa? Harusnya kayak gini, nah gitu. Perlu tahu anak itu bersalah. Kadang anak itu nggak tahu dia bersalah, jadinya seenaknya dia lakukan lagi. Harus gitu. Perlu dia tahu itu dia itu salah. Tapi guru tetap membimbingnya supaya tidak dilakukan lagi. Itu tadi yang perlu tahu dia itu. Kalau terus dia nggak tahu dia bersalah, perasaan dia itu benar. Iya benar Bu Resta. Tapi itulah perlunya ada yang namanya restitusi. Kita bahas lagi. Selesai dulu ini. Ya? Iya, ini berlanjut terus. Terus satu lagi ya Bu, dan posisi kontrol itu memang tergantung anaknya. Memang ada anak yang kita bisa dianggap sebagai manajer, Iya. ada anak itu bisa dianggap sebagai rasa bersalah, ada anak yang bisa dianggap sebagai teman, dan ada anak kita bisa dianggap sebagai apa yang pertama tadi? Si pembuat rasa bersalah. Bukan, yang paling atas. Si penghukum. Iya, perlu itu. Tergantung anaknya juga. Iya. Jadi kita itu pun harus Karakternya berpikir berbeda. tergantung anak, tergantung karakter anaknya. Jadi nggak semua anak itu nggak semua anak kita hukum, dan nggak bisa semua anak kita anggap kita sebagai manajer. Jadi tergantung karakter anak juga, sikap kita. Jadi kita nggak bisa jadi salah satu di antara ini, kita nggak bisa. Bisa boleh. Salah satunya. Bisa. Sebagai fungsi penghukum kita bisa. Sebagai si apa juga kita bisa. Tapi iya, tapi seharusnya kita sebagai si manajer Harusnya. harusnya. Tapi syukurlah kalau seorang guru bisa dianggap selalu sebagai manajer. Angkat tangan saya. Iya, makanya tadi kan dari awal kita kan berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Dari awal kan sudah saya katakan, itu kita sebenarnya sih berbeda-beda. Ini adalah posisi kontrol seorang guru. Ya, ada dia si penghukum, ada dia si pembuat rasa bersalah, ada dia si sebagai teman, ada dia sebagai manajer, kemudian ada lagi si pemantau. Makanya saya bilang tadi seperti ini, kita bisa selalu menjadi salah satu di antara, tapi tidak selalu tetap jadi itu loh. Kita nggak selalu bisa jadi sebagai manajer, kita nggak selalu bisa sebagai pemantau. Semua itu bisa kita lakukan. Iya benar Buli. Ya, hebat itu kalau dia hanya sebagai manajer. Sudah hebat kali itu guru berteladan itu. Bisa dapat apa namanya? Itulah yang mesti harus kita rubah dulu. Itulah yang mesti harus kita rubah. Ya, itulah makanya kita belajar paradigma baru, kurikulum merdeka mengajar. Ya, dan merdeka belajar untuk siswa. Terlalu banyak memang yang harus kita rubah memang dari pola pikir dari paradigma baru ini Bapak Ibu. Bukan soal itu Bu Neni, terlalu muluk. Menurut kita ya benar Bu Resta. Iya, terlalu muluk karena kenyataannya nggak seperti itu. Kadang guru itu pun tidak harus selalu manajer, anak itu pun perlu kadang manajer itu di kelasnya, bisa menguasai. Artinya apa? Misalnya ketua kelas, dia bisa kontrol kelasnya itu, nggak harus gurunya itu. Itulah yang namanya merdeka belajar Bu Resta. Kita kan merdeka mengajar, ya. Itu emang sebenarnya sih kita sudah belajar kurikulum merdeka sudah 2 tahun, tapi masih banyak ini guru-guru yang paham kurikulum merdeka, ya. Saya sebut saya juga benar. Setelah saya ini masuk ke dalam, sebenarnya saya tidak pernah mempelajari yang namanya pembelajaran pendiferensiasi, tidak pernah, ya. Saya tidak pernah mempelajari P5, tidak, karena saya guru produktif. Harusnya saya belajar karena apa? Karena guru penggerak inilah. Makanya saya pahami di situ. Oh, seperti ini. Oh, seperti ini. Berarti yang saya lakukan itu salah. Karena apa? Sebagai penghukum juga saya iya. Sebagai pemantau juga saya iya. Sebagai teman juga saya iya. Ya, si pembuat rasa bersalah pun saya iya. Yang nggak pernah dirasakan itu adalah si manajer. Kalau secara teori bisa ya kita kalau udah langsung berhubungan dengan anaknya, wah berubah itu langsung. Yang harusnya kita manajer jadi bisa sebagai penghukum. Tergantung anaknya.
Iya kan? Menurut saya ya. Karena memang kita pun sebagai manajer pernah, pemantau kita pernah, memberi rasa bersalah juga saya merasa pernah, menghukum juga saya merasa pernah. Jadi tergantung anak yang saya hadapi. Ya itulah boleh yang harus kita rubah di kurikulum merdeka ini. Itulah yang harus kita rubah. Memang kalau kira-kira tidak bisa ya harus pelan-pelan seperti itu. Itulah yang digariskan oleh kurikulum merdeka. Ya, itulah digariskan. Kalau sebenarnya kita ini untuk menghadapi siswa itu gimana ya? Kita sudah tahu. Tapi karena inilah yang diharuskan ke kita, mau tidak mau kita terima. Betul tidak ya Bapak Ibu? Ya, sedikit saya juga ingin memberikan pendapat. Yang dibilang Ibu ini juga benar. Yang dibilang Ibu Rodeska juga benar. Kita semuanya ini Pak. Nah persoalannya sekarang anak kita para merubah cara-cara supaya yang baru. Nah ini kita tentukan kepada kita yang di rumah ini. Nah gitu. Jadi justru memang kita sebagai guru, tugas kita memang bagaimana kita menjadikan kita ini sebagai manajer. Seperti itu memang. Inilah yang harus kita rubah pelan-pelan. Cuman saya pesimis juga. Hasilnya kalau kita selalu manajer sekarang, bagaimana hasilnya ke depan? Asalnya ini yang belum saya lihat. Kalaulah selalu kita menjadi manajer, tidak pernah kita menjadi guru buku, pergi rasa bersalah sebagai ini. Saya belum teruji hasilnya gimana. Setuju, Itunya. Iya mungkin karena kita baru mulai ya Bu Neni ya. Kalau konteks ini Ibu bicara, saya benarkan benar. Kita ubah paradigma lama. Iya betul iya. Nah, kita sekarang dulu kita dulu mulai tadi. Ini ke depan apa lagi yang akan terjadi? Kan belum tahu gitu. Iya. Jadi hasilnya ini pun belum teruji. Bagaimana ini? Dulu hak asasi manusia. Ini bagaimana dengan hak asasi manusia? Makin bagaimana anak-anak sudah makin gimana anak-anak digaungkan itu hak asasi manusia. Apakah ada tambah baik? Belum tentu juga. Makanya Bu, itu ada undang-undang juga ya Bu ya. Ada undang-undang juga, undang-undang perlindungan anak dan ada juga anak-anak, makanya ada hak dan kewajiban si anak. Ya, ada haknya, ada kewajibannya. Kita juga ada hak dan ada kewajiban kita. Kalau menurut hak asasi manusia, ya. Kalau paradigma inilah seperti inilah dulu kita jalankan. Marilah kita coba. Iya. Kita coba paradigma ini, kita bergeser dari paradigma lama ke baru. Oke. Ya mungkin kita pun tidak melihat. Ayo, Pelan-pelan, ya pelan-pelan pasti kita bisa. Nah, kalau saya sedang satu kita jangan menceraikan lagi. Nah ya, saya juga sudah ada ininya menyerahkan segala persoalan sekarang. Saya membuat anak bikin barisan dia yang mandiri, memang laki orang sementara lagi ya. Jadi sudah manajer saya itu. Nah, jadi memang inilah yang hasilnya kapan dilihat nanti. Iya betul benar. Makanya kita pelan-pelan karena kita baru 2 tahun loh. Sedangkan yang sudah beberapa tahun yang SMA 1, SMA 2, SMA 3 mereka sudah banyak sekali melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila yang P5-nya udah sampai katanya sampai modul 10 mereka sudah selesai, tapi tetap itu juga menurut kami Bu katanya. Ya makanya kita pelan-pelan. Ya, makanya kita pelan-pelan. Pokoknya ini yang dituntut kita ya, kita kerjakan. Iya betul. Kira-kira ada lagi yang memberikan pendapat Bapak Ibu? Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan berhasil. Dan sebelum kita memasuki ke keyakinan kelas, kita ice breaking sebentar. Udah bosan buru beringso. Oke, kita berdiri semua Bapak Ibu sebentar saja. Ya, makasih ya Pak. Ayo, breaking. Oke. Ada apanya? Ya. Ada. Musiknya nggak ada. Enggak, kita tepuk. Ya, namanya tepuk nyamuk. Ya. Kita tepuk nyamuk ini kalau ke kanan berarti harus ke kiri. Ya. Saya sebutkan tepuk kanan, kiri. Ya. Tepuk kiri, kanan. Tepuk bawah, atas. Oke, paham kan? Ada. Oke. Bunyi, banyak bunyi. Bunyi.
Jangan malu-malu deh ya. Sampai jangan malu-maluin ya. Oke. Tepuk kanan. Nggak fokus. Kiri loh. Oke, kita ulangi. Tepuk kiri. Kanan. Tepuk kanan. Tepuk bawah. Tepuk bawah. Tepuk bawah. Tepuk kiri. Oke. Fokus. Kira-kira sudah fokus ya. Oke, kita masuk ke keyakinan kelas. Iya, Ibu. Ya, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ya, oke, kita bahas. Ya, ini pembentuk keyakinan kelas ini bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya tanya dulu sedikit. Kira-kira keyakinan keyakinan sekolah kita sudah ada belum? Apa itu keyakinan kelas? Sekolah Bu Resta. Sekolah nanti keyakinan sekolah bersama. Arti keyakinan kelas sudah. Jadi tadi yang aku tanya. Iya, maksudnya ditanya dulu apa artinya. Biar mudah kita. Jelaskan dulu. Oke, ya. Apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan makanya tadi saya katakan. Kenapa keyakinan kelas itu kenapa tidak peraturan? Ya, Keyakinan ya. keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu muncul dari mana? Itu muncul dari peraturan-peraturan atau kesepakatan-kesepakatan bersama. Ya, yang diyakini oleh seluruh warga sekolah atau seluruh anggota kelas. Ya, itu muncul keyakinan sendiri bahwa contoh kesepakatan dibuat kita sepakatan. Berarti kita sepakat kalau misalkan siswa masuk tidak terlambat masuk ke kelas. Berarti kita yakin anak kita sudah berada di kelas sebelum kita masuk. Contoh yang kedua, siswa mengetuk pintu atau mengucapkan salam sebelum memasuki ruangan kelas. Berarti kita yakin ngapain? Berarti kita yakin si anak ketika masuk, ya si anak mengucapkan salam atau mengetuk pintu, betul tidak Bapak Ibu? Ya, berarti keyakinan itu muncul dari peraturan-peraturan atau keadaan, ya atau keadaan-keadaan yang sudah dilaksanakan. Di antara Bapak Ibu sudah ada nggak yang membuat keyakinan kelas? Belum. Oke. Ya, inilah yang harus kita rubah. Ya. Keyakinan itu ada sedikit contoh. Berarti keyakinan itu timbul dari kesepakatan gitu. Ya. Ya. Ini membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Ini tujuannya, kita harus tahu apa tujuannya. Ini menciptakan lingkungan belajar yang aman, saling menghormati dan kondusif dan seterusnya. Contoh dari keyakinan itu kita buat kesepakatan. Ya. Kesepakatan dengan siapa? Siswa. Bapak Ibu. Ya. Bukan kita yang membuat kesepakatan dengan siswa, tapi mereka. Kenapa? Karena mereka yang akan melaksanakannya. Ya. Ini dari hasil kesepakatan mereka. Ini ada 11. Satu kesepakatan satu, datang tepat waktu di awal pembelajaran dan waktu istirahat, mengucapkan salam sebelum masuk, berdoa di awal dan akhir pelajaran, membawa seluruh perlengkapan belajar, mendengarkan, menyimak dan ikut serta dalam pembelajaran, bersikap sopan dan hormat kepada semua orang, kemudian menjaga kebersihan kelas dan lingkungan kelas,
menyelesaikan tugas tepat waktu, meminta bantuan jika membutuhkan, meminta izin jika ingin keluar kelas pada saat pembelajaran. Ya, harus ada yang namanya konsekuensinya. Karena kita sudah buat kesepakatan kan? Ya, kita harus buat konsekuensinya. Contoh, kalau misalkan mereka terlambat, si anak terlambat, kita harus tanya si anak setelah kita buat kesepakatan, apa konsekuensinya kalau misalkan kalian terlambat? Si anak pasti jawab, bersihkan sampah bu, ya ini itu segala macam. Jadi setiap poin yang tadi yang sampai dengan 10 kesepakatan ada masing-masing konsekuensinya. Ya Bapak Ibu, ya mudah-mudahan dipahami. Karena ini imbauan dari Ibu fasilitator kami yang dari Jakarta, ya. Nanti kalau untuk 2 tahun kemudian itu untuk akreditasi sekolah, itu untuk Bapak Ibu yang datang ke sekolah kita sebagai Bu Dan? Kali itu Bapak Ibu itu narasumber. Bukan. Orang apa yang fasilitas. iya, itu di kelas itu mereka akan periksa yang namanya kesepakatan kelas karena kita sudah kurikulum merdeka. Jadi setiap kelas itu harus ada dilengketkan kesepakatan kelas masing-masing. Ya. Judul atasnya itu memang harus keyakinan kelas. Karena makanya dibuat poin-poin itu Bonel seperti ini, ya. Keyakinan ini meminta izin jika ingin keluar kelas pada saat pembelajaran. Makanya di bawah itu ada poinnya, meminta izin kepada guru jika ingin pergi toilet, ya. Berarti si anak tahu batasan lah seperti itu. Kita yakin si anak itu tahu batasan karena dia ingin ke toilet, kita yakin. Makanya dibuat judulnya keyakinan kelas. Makanya ada hubungannya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kemudian di luar jangan sekali-sekali Bapak Ibu membeli kalau ada di Lazada, ada di Shopee, kan sudah ada dijual bebas kesepakatan kelas. Dibuat sendiri. Jangan dibeli ya Bapak Ibu. Karena kenapa? Kesepakatan kelas awalnya seperti apa tadi saya katakan? Itu siswa yang membuat. Ya, siswa yang membuat, mereka yang menentukan konsekuensinya jika mereka melanggar. Ya, kesepakatan mereka kita yakini aja lah. Iya, betul Bu Dewi. Bisa Bu Neni ini lah, lihat nanti kita kelas kami kan. Oh nggak apa-apa, saya kasih aja filenya nanti. Saya back body kok. Jangan ini aja. Lagian Bu Dewi, yang dibilang kesepakatan itu enggak sama loh. Berarti kesepakatan yang ada dalam kelas kalian. Iya. Kesepakati. Iya. Mungkin ini salah satu boleh sebagai satu referensi ya Bu Dewi ya, satu referensi sebagai ukuran ya. Apa kira-kira yang mau, karena ini mereka ini di busana ya, bisa jadi di boga lain. Iya. Ya. Kesepakatan mereka di antara mereka kan secara situ. Boleh kita misalkan buat dulu semua kesepakatannya 1-2 poin-poinnya mulai nomor 1 misalkan sampai nomor 15 ya. Kadang si anak nggak tahu apa yang mau mereka buat aja di situ. Yang mana yang mereka yakini bisa mereka kerjakan. Nah bisa aja seperti itu. Nah, kita masuk yang terakhir. Ini yang namanya segitiga restitusi. Tadi kan ada Bu Resta bilang iya nanti kita akan bahas di restitusi. Bu Nelly juga apa itu restitusi? Ya. Segitiga restitusi ada segitiga. Ya, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Ya, ini ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama, ini memvalidasi kebutuhan, kemudian menstabilitas identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, contoh.
salah satu anak terlambat, ada yang terlambat, misalkan kita sudah tahu dia sering sekali terlambat, setiap kurung piket dia kenal. Kenapa? Karena seringnya terlambat. Kadang-kadang ya kita itu langsung menjudge si anak, kok terlambat saja Pak Rejo. Betul nggak nih Bapak Ibu? Ya. Kenapa? Si anak punya kemungkinan alasan tersendiri. Dia tidak bisa membilangkan. Ada si anak sifatnya pendiam, ada si anak sifatnya tertutup, ada si anak sifatnya pemberontak dan lain sebagainya. Ini yang harus kita dekatkan. Makanya perlulah di sini segitiga restitusi. Makanya apa tadi hubungan dari posisi kontrol guru yang 5 tadi, si penghukum, si pemantau, si teman, kemudian si pembuat rasa bersalah, yang terakhir si manajer. Apa hubungannya dengan si segitiga restitusi ini? Ya, ketika si anak bermasalah, ini ketika si anak bermasalah, biasanya itu ditanya, kenapa kau terlambat nak? Ya, kenapa kau terlambat? Kita tanya. Itulah yang namanya menstabilkan identitas. Otomatis dia mengaku, iya Bu, saya terlambat. Karena apa? Terlambat bangun tadi. Kenapa terlambat bangun? Ternyata malam dia bekerja. Itulah yang akan kita bahas. Maksudnya kita gali si anak, apa permasalahannya, permasalahan si anak, agar apa? Agar kita bisa ngapain? Kalau di BK ini sudah biasa ya Bu Del, ya, biar si anak ini setelah permasalahannya kita tahu apa, kita kasihkan solusinya. Tapi si anak sendiri yang menjawab apa solusi itu sendiri. Di mana posisinya? Ia menanyakan keyakinan. Kira-kira gimana caranya biar kamu jangan terlambat? Dia kan pasti berpikir, tidur lebih awal Bu. Ya, kita tanya, oke, saya pantau ya, saya lihat kira-kira besok kamu terlambat lagi nggak, gitu. Ya, dan seterusnya. Jadi ini untuk segitiga restitusi, ya, setiap seperti kalian katakan tadi, setiap anak itu kan berbeda-beda permasalahannya. Jadi setiap anak itu penanganannya juga berbeda-beda. Tetapi tetap yang pertama kita harus buat segitiga restitusinya. Yang pertama harus menstabilkan identitas dulu. Kita tanya dulu ini permasalahannya apa. Kemudian kita buat validasi ini, kebutuhannya itu kira-kira apa yang diinginkannya. Kemudian terakhir kita tanya ini tentang menanyakan keyakinannya, kira-kira dia itu apa yang dilakukan biar jangan si anak terlambat. Ya, ini maksud dari segitiga restitusi. Kira-kira ada Bapak Ibu yang memberikan tanggapan? Kenapa Bunda? Ya contohnya tadi sudah saya apa ya? Yang terlambat. Yang lompat pagar juga bisa Bunda. Makanya hari itu studi kasus, ya, saya buat itu yang merokok, kemudian yang terlambat saya lihat di kebetulan si anak sering sekali terlambat. Anak Bu Dewi itu si Nazma. Ya Bu Dewi sering sekali terlambat. Ini pun tadi terlambat ya. Setiap dilihat foto di grup itu selalu ada fotonya. Ya. Kemudian yang merokok, kemudian yang lompat pagar. Ya, makanya katakan yang saya katakan tadi, setiap anak itu permasalahannya berbeda-beda. Inilah dia maksud dari segitiga restitusi ini. Kita gali dulu bagaimana si anak, mengapa dia melompat pagar, mengapa dia terlambat, ya. Baru kita tanya. Ini biasanya BK ini. Iya. Ya Bu Nel. Dari praktek yang biasa dikerjakan, anak kadang kita kan antara yang coaching dengan yang coaching, antara kita dengan anak, memang seharusnya yang lebih aktif itu adalah anak. Ya, kita hanya membuat pertanyaan terbuka yang sehingga memungkinkan dia banyak sekali jawaban. Terkadang kendala anak kita ini miskin kata. Jadi dituntun.
jadi dua dulu melihat persoalan dia, baru kita gali. Contohnya tadi saya itu ikut sama Pak Adi, ya, mengenai masalahnya yang memang dia tidak datang karena memang dia tidak ada bahan-bahan teknik kita metode terang teknik. Saya tanya itu dia, oke, babnya dia selamatkan karena memang ada uang orang tua. Kemudian ditanya lagi apa kira-kira upaya yang bisa dilakukan? Upaya itu soal itu. Nggak tahu dia cuma jawab. Di situ ada kendalanya memang. Asal nggak dituntun. Karena banyak yang tidak pandai mengutarakan isi hati. Itulah posisi kita, Pak Bunel. Posisi mana? Manajer. Kita mengarahkan anak. Betul ini bulan Bunel. Tadi kita harus menuntun si anak. Iya, karena si anak kan sebenarnya dikatakan ada yang pendiam. Jadi udah itu kadang-kadang penalaran si anak itu kurang cepat. Dia nggak tahu apa yang mau dilakukannya. Kalau saya kadang-kadang mereka pertimbangannya itu melebihi kita sebagai gurunya. Pertimbangan kalau naruna tak kelas regional dan lain sebagainya. Pasti begitu seperti itu, Bunel. Padahal curhatnya kan gara-gara curhat. Kalau ditanya apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak seperti itu lagi, dia jadi mikir. Jadi diuji dia, perasaan dia. Padahal sebenarnya apa yang merasakannya itu yang ditarakan. Karena ketika di situ tak semuanya bisa mengungkapkan segala persoalan yang ada dia dengan baik. Seperti itu. Iya betul, Bunel, betul. Ya. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu yang memberikan pendapat? Bu Testa? Oke. Jadi seperti ini kan ada kasus misalnya dia sudah sering dinasihati sudah dikasih dia sendiri solusinya gimana? Kok terlambat juga? Terus terlambat. Nah itu bagaimana? Seperti itu. Banyak kan seperti itu. Berulang. Bisa Iya. colok. Dengan orang yang sama seperti itu. Mungkin 1 bulan 2 bulan terulang lagi. Itu. Itulah dia, kita harus fokus menuntun si anak. Kita tidak bisa, makanya seperti katakan tadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang mengontrol dirinya itu dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan tuntunan tadi Bapak Ibu. Ya, dengan tuntunan. Gimana caranya? Dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya yang terlambat. Tetap juga terlambat. Panggil, bisa saja. Jadi setelah kita buat segitiga restitusi, ya sudah kita tanya semua, bisa saja si anak ini mengarang cerita. Panggil orang tuanya yang jelas, ya. Panggil orang tuanya, kemudian cari solusi biar si anak jangan terlambat, si anak jangan lagi lompat pagar, si anak jangan lagi merokok dan lain sebagainya. Ya. Makanya tadi kan kita tidak bisa mengontrol si anak. Yang mengontrol diri sendiri itu ya dirinya sendiri, tapi dengan bagaimana? Ya kita dengan tuntunannya. Dengan kita tuntun si anak. Ya seperti kalau namanya menuntun itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya Bu. Ya pertanyaan muat tadi. Kalau di BP itu prakteknya sebetulnya sering itu memang satu masalah itu berulang. Sudah dia dinasihati, nasihat 1, 2, 3. Nah baru kalau sudah dinasihati panggil orang tuanya. Sudah dipanggil orang tuanya, biasanya lebih terbuka semua persoalan lebih terbuka. Kadang kalau kita dengan dia mau dia dusta, mau dia bohong. Tapi ketika dia dihadirkan orang tuanya ternyata tidak seperti itu informasi. Nah oleh karena itu makanya sering dibedakan ada perjanjian. Sebetulnya untuk apa? Itu pun sebetulnya nggak boleh itu cepat-cepat perjanjian. Kalau sudah berulang-ulang itu baru boleh. Bina. Maka memang nggak bisa kita tidak kontinuitas di dalam mendidik anak ini. Bisa saja mungkin buat pikirannya kayak perjanjian. Ya, yang tanda tangannya oleh orang tua. Tapi jangan langsung kita mengeluarkan dari sekolah, jangan begitu dulu. Tetap anak ini dibina. Padahal sekarang SOP kita itu anak dibina minimal 8 kali sampai 10 kali. Nah, jadi artinya memang ada proses yang berkesinambungan. Gak bisa kita seperti membalikkan tangan itu mengubah tingkah lakuan. Gak bisa. Tukar lagi teorinya. Teori ini nggak mempan. Membuat teori ini.
Cara ini nggak memang bukan cara. Iya betul Bu Nel. 100 untuk Bu Nelly yang betul-betul BK. Terkadang orang tua ini tidak mau kerja sama. Kendalanya apa dia? Mereka tidak mau kerja sama. Saya seperti panggilan orang tua itu mereka tidak lagi panggil lagi. Makanya tadi dibilang Bu Nel sebenarnya sudah terjawab. Nggak bisa metode ini, metode nggak boleh metode A, nggak bisa metode A, metode B, ya betul Bu, ya. Kalau memang sudah memang tapi fisik boleh dilakukan, ya. Tidak juga memang fisik, memang biasanya anak pun sudah tidak ada niat belajar. Itu biasanya dia akan buat fisik pun bisa dilakukan oleh wali kelas, oleh guru, oleh guru. Ya makanya sebenarnya sih kita diperbolehkan itu sekolah kita ada peraturan-peraturan ke sekolah kita itulah namanya kesepakatan kelas di sekolah kita. Sudah ada? Sudah. Mana dia? Itu dia. Itu kesepakatan. Itu sudah ditandatangani si anak. Ketika mereka masuk di SMK 3 itu kita kasih disuruh baca kemudian ditandatangani. Ya, berapa poin itu poin ini sebenarnya sebagai efek jerah untuk si anak. Kita hitung terlambat satu kali terlambat berapa Bu Nel? 1 poin kan? 10 kali dia terlambat udah 10 poin. Dihitungnya keterlambatan dia selama 3 tahun di SMK 3 habislah dia. Ya. Yang seperti tadi nggak bisa metode A, nggak bisa dibuat metode B, dibuat metode C. Ya. Itulah dia paradigma baru bangsa. Kita harus tahan banting. Kita harus menuntun si anak. Kita udah digiring ke paradigma baru. Gak bisa lagi pula-pula lama. Iya, kita ini mulai ibaratkan kalau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, perumpamaan Ki Hajar Dewantara itu siswa itu mendidik si anak itu mulai dari benih loh. Ya, mulai dari benih kita tanam. Ini kita rawat sampai besar. Ya, kita rawat sampai besar, sampai tumbuh, sampai berdaun dia, sampai bercabang-cabang, sampai banyak daunnya, sampai berbuah. Seperti si Malika ya. Iya betul. Dengan penuh kasih sayangnya berista. Kalau disayang-sayang bunganya itu makin mekar bunganya kan. Nah, itu dia makin bagus dia. Kalau kita biarkan ranggason, ya, adalah yang mati duluan belum berkembang dan lain sebagainya. Ya, makanya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu mulai dari benih sampai berbuah dia, sampai besar. Itulah yang dituntut kita sekarang Bapak Ibu. Oke? Tapi ada juga kendalanya Bu Neni. Apabila kita berapa jam sehari ya, kita sudah bersusah payah. Ya. Membina dan membina. Ketika mereka sudah sampai di rumah, sudah di bawah pengawasan orang tuanya, justru kembali Berubah lagi. Karena orang tuanya tidak menyajikan segala sesuatu yang mendukung yang sudah kita sepakati di sekolah. Justru itu pada kelemahannya. Ya, anak itu udah enak sampai di rumah loh, harus berubah lagi. Ya betul benar. Besok kembali lagi kita dengan yang sama semalam ya. Iya. Kalau perbandingan, itulah dia yang namanya paradigma perubahan dari kurikulum lama ke kurikulum baru. Ya, kita bahas lagi sedikit. Ya, ini mengapa berbeda SMK 3 dengan sekolah swasta Nurul Ilmi? Iya. Beda tidak? Kenapa bedanya? Backgroundnya. Ya, bisa kita negeri, bisa, tapi ini kita harus ikutkan parentingnya. Gimana? Kalau sekolah swasta itu apa-apapun kegiatan si anak, si guru tahu loh, si orang tua tahu. Jadi setiap kegiatan di sekolah itu orang tua di rumah itu tahu. Makanya ketika yang hari itu yang pertama waktu pendampingan individu kita Benel, waktu kegiatan bukan ini visi guru penggerak yang hari itu visi misi itu harusnya orang tua itu dihadirkan
Bapak Ibu. Itulah perbedaannya. Ya, perbedaan dari visi harusnya kan 4 tahun. Visi misi sekolah itu kan 4 tahun. Kita baru 2 tahun. Ya, 2 tahun lagi itu baru expired. Kita buat lagi visi misi. Ini siapa pemangku untuk membuat visi? Bukan kepala sekolah aja Bapak Ibu. Inilah bedanya dari kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka. Pembuat yang membuat visi itu kepala sekolah, guru, orang tua, komite. Ya, yang dulu cuma kepala sekolah. Ya, cuma kepala sekolah dan beberapa guru pemangku. Yang saya katakan sebagai mungkin wakasek, cuma itu saja. Tidak diikutkan dengan siapa? Komite sekolah dengan orang tua. Makanya, mengapa si anak sampai di rumah? Kalau misalkan kita sudah pulang dia sudah putih, sampai di rumah dia sudah abu-abu, balik lagi di sini dia pagi sudah hitam, kita putihkan lagi, balik lagi abu-abu. Ya, karena orang tua tidak ikut. Makanya inilah namanya kita di kelas itu harus coaching, wali-wali kelas itu harus coaching anaknya apa permasalahan di kelas, di permasalahan di rumah pun harus sudah tahu semua. Ya, Kepo lah ya. harus kepo kita si anak. Iya, kenapa? Kalau kita nggak tahu permasalahan si anak, kita kasih solusi kan nggak cocok. Harus tahu dulu dia, kira-kira dia hitam, kita kasih hitam. Salah obat. Betul itu Del. Rupanya percacing gue nih orang. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau diberikan pendapat Bapak Ibu? Ya, Guru Desta. Siapa duluan? Suten. Bapak lah dulu. Oke, Pak Ali lah dulu. Biar kami dengar suaranya Pak Ali. Terima kasih. Cuman hanya sekedar ingin berbagi referensi gitu kan. Kalau sebetulnya memang tidak nyambung lagi gitu. Kita kan basicnya ini hanya sebagai referensi ya, di pesantren sekolah agama gitulah. Sekolahnya sekolah agama, kemudian dulu ngajarnya juga di pesantren. Cuma 1 hari di SMA hari Jumat. Jadi kalau teori-teori pendidikan itu di pesantren itu sangat betul-betul guru itu punya hak prerogatif yang tinggi, sampai dalam satu teori disebut ana abadu man alamani harfan insya Allah insya Allah kok. Seorang murid itu bisa menjadi seorang pembantu bila perlu dioper ke majikan lain. Bila perlu ya dimerdekakan, dan itu teori sangat diyakini betul karena memang yang mempelopori teori itu orang yang sudah dianggap sukses, nggak tanggung-tanggung Sayyidina Ali gitu kan, dijamin masuk surga, berhasil dunia gitulah kalau secara Islam ya. Kemudian dalam beberapa teori juga pakar-pakar pendidikan ini khusus dalam hal-hal yang berbau religius ada, dan ini banyak dipedomani di pesantren. Ibrahim bin Ismail namanya. Beliau menceritakan anak seorang presiden waktu itu khalifah, namanya Khalifah Harun al-Rasyid, memberikan amanah kepada seorang guru untuk membimbing anak. Dan ketika beliau berkunjung, itu anaknya tidak sedang berada di sekolah, akan tetapi sedang menyiram tangan gurunya ketika gurunya berwudu. Ini contoh, hanya sekedar teori ya. Anaknya presiden ini menuang air, gurunya berwudu. Jadi gurunya itu dimarahi sang presiden, Khalifah Harun al-Rasyid. Kenapa kamu menyuruh anakku untuk menyiram, bukan tangan, kaki, yang harusnya dia harus memegang air dengan tangan kirinya dan membasuh kakimu dengan tangan kanan. Kamu belum berhasil menjadi seorang pendidik, kira-kira begitu. Dan banyak teori lagi disebutkan, bahkan dalam satu teori yang sudah kadang mendarah daging itu dalam diri kita sebagai guru agama, khususnya agama Islam. Ustazukum, abaukum ruhaniyah. Guru-guru kamu itu adalah orang tuamu secara ruhani gitu. Artinya lebih ditekankan untuk lebih mematuhi guru daripada orang tua. Perbandingannya diibaratkan ketika sebuah mesin, antara mesin dengan bodi kereta gitulah. Jadi teori-teori ini kita sebagai guru kadang terbawa dia di sekolah-sekolah yang
notabene-nya bukan berbasic agama gitu. Dan memang kalau hasilnya yang sekilas kita lihat, ya lebih berhasil teori yang seperti itu yang di pesantren lah ya. Kita kalau dibawa guru kita itu kerja di sawah, bangga kita. Padahal kadang itu di luar jam pelajaran gitu. Disuruh mencuci kereta kita suka. Padahal itu jam pelajaran. Tapi teori-teori ini kan udah kita udah kita padu dia dengan teori-teori pendidikan yang ada sekarang, udah bisa kita bedakan. Cuman yang menjadi pertanyaan bagi saya itu udah jelas hasilnya. Dan yang sekarang seperti yang Ibu Meli sampaikan tadi, hasilnya ke depannya gimana gitu loh. Jadi sebagai gambarannya, anak-anak itu adalah anak-anak yang patuh kepada guru kalau di dalam lingkungan sekolah. Tapi kalau di luar memang secara umum bagaikan kuda yang lepas kandang gitu. Itu hanya sekedar referensi tentang teori pendidikan yang dikemukakan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Ya, jadi kami juga dapat pelajaran ya Pak Ali. Kita itu kan sayang sama anak itu kan. Orang tua sudah menitipkan. Jadi kita juga sebagai orang tua di sini, kita sayanglah memperhatikan semuanya itu. Terkadang Orang tua yang bermasalahnya ya. Terkadang apa ya? Kita itu lebih banyak waktu kita sama anak orang lah istilahnya daripada anak kita sendiri. Iya, kadang ditinggalkan anak tiba demi menyelesaikan masalah anak orang. Itu, jadi anak kita itu kita apakan sama orang lain gitu. Tolonglah dulu apakan ini gitu dia untuk menyelesaikan ini. Nah, jadi persoalannya kan Bu, itulah yang kurang. Bagaimana caranya ini solusinya supaya orang tua dengan guru itu saling apa? Gimana perlu rasanya diskusion. Karena anak ini dari rumahnya dia nggak makan, kayak mana dia mau apa? Terus kaos kakinya pun beli gitu. Kenapa kaos kaki itu Nggak dicuci ya? belang-belangnya? Contohnya, kenapa belang-belang? Terus kenapa rokmu ini robek ini nak? Terus kenapa jilbabmu ini kotor? Semua kita lihat. Masa sih orang tua? Mama robek bajuannya kan pakai jilbab dia, robek di belakang kan nggak enak. Harus kita apa? Masa nggak ada orang tua? Terus anaknya masa sih udah nggak makan pagi ke bawa bongkok? Kadang bagaimana ya? Nah mungkin tiba bagaimana? Ngapain ya kan? Inilah makananmu, ini makanan dalam kali udah makan. Jadi bersyukurlah kita guru Desta yang bisa membuat anak kita seperti itu. Jadi kita harus tahu, pahami bahwa memang kondisi anak-anak kita di SMK 3 memang Bagaimana caranya itu ya? Atau perlu mungkin kayak gini, adalah misalnya entah ada suatu waktu tertentu khusus kelas 10 boga contohnya ya, panggil orang tua khusus itu membicarakan kayak mana supaya nih tolonglah ibu mulai dari rumah diingatkan walaupun dia kos, diingatkan ketika dia pulang dari rumah ke kosnya itu wajib kau makan ini terus telepon dia kayak gitu. Maksudnya itu ya? Iya betul Bu Resta. Ya. Makanya sebenarnya sih sekolah kita kalau mau bagus sekolah kita harus ikut sertakan orang tua untuk mendidik si anak. Tidak bisa kita 100%, tidak. Ya, kita hanya 30%. Dari 100% kita cuma mengisi kekosongan si anak itu cuma 30%. Ya. Selebihnya siapa? Orang tua. Mulai dari bangun dia loh si anak, mulai dari bangun sampai tidur. Ya. Kita harus perhatikan si anak. Kita juga di rumah seperti itu. Di sekolah ngapain? Pasti kita tanya. Sebelum dia berangkat kita siapkan semua. Kalau nggak kita arahkan si anak. Kaos kakimu sudah, sepatumu sudah dibersihkan. Mulai dari kakinya sampai kepalanya kita ingatkan. Ada orang tua, memang kadang-kadang memang nggak bisa kita bilang orang tuanya nggak jumpa dia sama orang tuanya. Begitu bangun dia orang tuanya udah pasar, parengge-rengge orang tuanya Bu Desta. Iya kan dia nggak jumpa. Jam 3 pagi orang tuanya udah ke pasar. Pulang dia sekolah orang tuanya belum balik.
masih di Pasar Mahera lagi. Kadang-kadang orang tuanya itu tidur lagi di Pasar Mahera. Itu pun nggak sadar anaknya kan. Tapi Bu Nem, jangan salah, ada yang kayak gitu jam-jam 3 dia, tapi makanan anaknya sudah disiapkan. Nah, itulah dia pentingnya kita kerjasama dengan orang tua. Makanya beramai-ramai Bapak Ibu, beramai-ramai ikut mengikuti calon guru penggerak. Kita tidak mesti harus jadi kepala sekolah, tidak. Saya tidak mau jadi kepala sekolah, tidak. Tapi begitu saya masuk menjadi guru penggerak, pendidikan guru penggerak, baru terbuka pikiran saya. Oh iya, oh seperti ini. Ini dibahas untuk kerjasama dengan orang tua itu ada yang namanya nilai dan peran guru penggerak. Ya, nilai dan perannya. Perannya itu ngapain? Perannya itu untuk menghadirkan orang tua biar si anak ini bisa kita didik dengan bagus. Ya, dan itu sudah dijalankan di sekolah-sekolah yang lain. Iya, kita memang ya seperti inilah dulu kita ya. Jadi kalau sudah seperti itu, kita ikutkan orang tua, kita sertakan, tidak masalah Bu Resa. Ya makanya si anak perlu kita coaching. Ya, orang tuanya pun seharusnya kita perlu coaching juga. Ya, tidak mesti harus si anak bermasalah, enggak. Ya, si anak yang sedang-sedang juga kita harus si anak yang pintar kayak mana biar bisa bertahan mendapatkan keberhasilannya. Ini kita juga harus pelihara. Kita ikutkan juga seorang tuanya. Ya, memang inilah kelemahan kita. Ya, tapi untuk kedepannya mudah-mudahan kita bisa mengikut kesertakan orang tua di segi bidang apapun, sehingga tidak ada yang namanya uang sekolah 40.000 pun keberatan. Ya, kita ikut sertakan orang tua. Kita koordinasi ke kepala sekolah, kita koordinasi dengan komite sekolah. Komite kita di sini ada, tapi kita bisa koordinasi. Ya, mau buat seperti Bu Ronesta katakan tadi, bagus Bu Ronesta. Ya, dipanggil seluruhnya orang tuanya. Ya, seluruh orang tuanya kita kasih masukan bagaimana cara mereka anak-anak ini. Kalau misalkan kadang-kadang kita untuk mengumpul seluruh orang tua kepayahan kita ya, bolehlah misalkan kita panggil satu-satu, boleh ya, boleh misalkan jangan di ruang BK, nanti sampai anaknya bermasalah nangis pula nanti dia. Ya, kita panggil misalkan 10 orang biar jangan apalagi misalkan kita kumpulkan di satu ruangan seperti di ruang guru. Ya, boleh Resta. Biar apa? Biar tujuan kita tercapai gitu loh. Ya. Oke, kira-kira ada lagi Bapak Ibu? Oke. Ya. Demikian hasil pemaparan saya kali ini sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Padang Sidimpuan yang unit kerja SMK Negeri 3 Padang Sidimpuan. Terima kasih. Ya, salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Oke, kita ulangi Bapak Ibu ya. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi. Pada pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman bersama rekan guru yang dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2024 yang bertempat di SMK Negeri 3 Padang Sidimpuan, terdapat sebanyak 11 orang guru. Pada saat pelaksanaan diseminasi, rekan-rekan guru sangat antusias memberikan pendapat masing-masing. Saya merasa tertantang untuk menjawab pertanyaan oleh rekan-rekan guru. Pembuatan keyakinan kelas bersama dengan siswa kelas 11 Pesana 1 dilakukan pada tanggal 19 Juli 2024. Siswa sangat antusias dalam pembuatan keyakinan kelas. Setelah dibuat keyakinan kelas, siswi merasa senang karena mereka merasa setelah pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, siswi merasa aman, nyaman, dan tenteram berada di dalam ruangan kelas. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata kali ini yaitu saya merasa sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke depan, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SMK Negeri 3 Padang Sidimpuan. Rencana perbaikan saya untuk implementasi ke depan. Rencana perbaikan.
Yang pertama, saya melakukan evaluasi secara berkala. Yang kedua, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. Yang ketiga, berkoordinasi dengan rekan-rekan guru tentang pembuatan kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Perbaikan yang keempat, terus meminimalisir kekurangan. Selanjutnya, terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif. Dan yang keenam, selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Terima kasih. Demikian aksi nyata kali ini, pembuatan budaya positif. Salam Guru Penggerak. Saya Neni Puspitasari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Padang Sidimpuan, Unit Kerja SMK Negeri 3 Padang Sidimpuan, tergerak, bergerak, menggerakkan.